Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan ya. Kandungan makna dari surat Al-Hujarat. Baik. Bisa dibacakan dulu. Ayo bareng bacanya. Baca Qur'annya bismillah yuk. Baik. Saya akan mencoba membacakan rangkuman atau intisari dari ayat yang telah kalian baca. Nanti untuk kemudian kalian diskusikan. Mungkin nanti minggu depan kalau Ustadz Nawawi belum mengajar, nanti saya sedikit lagi yang ngajar, kita buka forum diskusi tentang kandungan ayat ini. Gitu ya. Baik, ada beberapa rangkuman dari isi kandungan ayat tersebut. Yang pertama, ada perintah memberikan tempat kepada orang yang baru datang. Ini merupakan anjuran jika memungkinkan untuk dilakukan, agar tercipta suasana damai dan rasa persahabatan antara sesama yang hadir. Artinya, ini merupakan anjuran perintah yang terdapat dalam surat tersebut untuk memberikan rasa damai, saling ada rasa asih asuh dengan sesama, kan gitu, dengan sesama manusia, maka dianjurkan untuk mempersilahkan atau memberikan tempat kepada orang yang baru datang. Ketinggalan lah.
Kalau sekolah orang ketinggalan, dipersilakan untuk datang. Begitu. Yang selanjutnya, setiap orang yang memberikan kelapangan kepada saudaranya, memberikan jalan keluar, kelapangan itu bisa diartikan begitu, atau memberikan solusi masalahnya. Dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka Allah akan memberikan kelapangan pula kepadanya di dunia dan akhirat. Ini janji Allah. Kalau kita mempermudah urusan orang lain, memberikan solusi kepada orang lain, atau memberi jalan keluar kepada orang lain, maka Allah menjanjikan kita akan diberikan sesuatu yang kita lakukan kepada orang lain. Ada orang kesusahan, sudah nggak makan selama 3 hari, kalian berikan makanan, maka Allah akan mengganti, Allah akan memberikan balasan. Balasannya bukan Allah memberi makan kepada kita, akan tetapi Allah memberikan rizki kepada kita. Kenapa? Karena sebab kita memberikan makanan kepada orang lain. Bisa dipahami ya? Maka sangat dianjurkan kita ringan tangan, selalu memberikan solusi kepada teman kita yang punya masalah, memberi jalan keluar kepada orang yang meminta jalan keluar kepada kita, dan mempermudah urusan orang lain. Ini catatannya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman, berilmu dan beramal soleh. Pasti dijanjikan oleh Allah, jika kita beriman, jika kita berilmu dan beramal soleh, maka secara otomatis derajat kita akan diangkat. Para ulama, para kiai, para habai, para gus, itu derajatnya tinggi karena beliau-beliau ini punya iman, beliau punya ilmu, dan amalnya soleh. Artinya ketiga ini seandainya kita lakukan, maka secara otomatis Allah akan mengangkat derajat kita. Jika derajat kita diangkat oleh Allah, maka tidak ada satu orang pun, makhluk siapapun yang bisa menurunkan derajat itu. Jadi selagi kita mempunyai tiga prinsip ini, maka derajat kita akan dinaikkan oleh Allah. Secara otomatis kita nggak usah menyuruh orang untuk mengangkat derajat kita, meninggikan pangkat kita, nggak usah. Secara otomatis Allah akan mengangkat derajat kita. Asalkan kuncinya tadi, beriman, berilmu, terus beramal soleh. Udah. Kalau kita punya 3 kategori itu, maka secara otomatis Allah akan mengangkat derajat kita. Bisa dipahami ya? Bon. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang dilakukan oleh manusia dan akan memberi balasan secara adil. Boleh saja kalian nih ngumpet-ngumpet nih, bikin puisi, kata-kata indah, kau bagaikan matahari yang benjal-benjul seumpama begitu. Mukamu bagaikan rembulan semua. Dikasihkan ke cowok nih ceritanya. Ngumpet-ngumpet. Ustaz Sidik nggak tahu. Wali kelas kalian nggak tahu. Tapi Allah tahu. Semua buku catatan kalian itu nanti dikumpulkan. Dibaca sama malaikat. Kelas 2 MA dipanggil. Rofik binti siapa gitu, panggil datang. Kamu tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 melakukan ini. Semua catatan amal itu ada. Kenapa? Karena Allah Maha mengetahui dan akan membalas dengan seadil-adilnya. Begitu pula dengan amal soleh. Sedikit apapun yang kita kerjakan, ibarat katanya Allah mengatakan sedikit seperti biji apa itu namanya? Biji wijenta apa itu. Artinya sedikit pun amal kita, kalian menghilangkan batang pohon yang ada di jalan, yang semua orang tidak tahu seumpama, Allah Maha tahu dan pasti dicatat itu sebagai amal baik dan akan membalas secara adil. Pasti nanti akan ditemukan pahalanya ketika kita berbuat baik meskipun sedikit, pasti akan ditemukan dosanya ketika kita melakukan perbuatan jelek meskipun tidak ada yang tahu, dan meskipun sedikit pasti dibalas ini kadarnya. Bun, hendaklah kaum muslimin berpegang teguh kepada petunjuk dan ajaran Al-Quran, bersatu dalam menjalankan agama dan menjauhi segala
yang menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Karena persatuan itu adalah salah satu nikmat Allah yang besar yang harus disyukuri dan dipelihara sebaik-baiknya. Rahmatan lil alamin. Muhammad diutuskan untuk menjadi rahmat kepada semua alam. Sebuah nikmat yang sangat besar. Maka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling bergotong royong, saling bersama-sama dalam hal apa? Kebaikan, dalam hal memerintahkan kebaikan. Maka silaturahmi itu, persaudaraan itu adalah nikmat yang agung yang Allah berikan kepada manusia. Maka jangan sampai memutus tali silaturahmi. Gak boleh kalian sesama muslim nih, gara-gara urusan PR seumpama, sampai musuhan gak ngomong nyampe 3 hari. Gak boleh. Gak boleh. Sama muslim, ya harus saling, yang salah sadar diri minta maaf, yang satunya tidak boleh sombong, tidak boleh congkak, ya memaafkan. Itu harus. Kenapa? Karena tadi persatuan itu adalah salah satu nikmat Allah yang besar dan wajib kita syukuri. Itu nikmat Allah, persatuan itu, Masya Allah. Kalau seandainya nggak ada persatuan, kira-kira ada nggak kalian? Semua manusia musuh-musuhan nih. Ya nggak bakalan ada pernikahan antara bapak ibu kalian. Loh, pernikahan bapak ibu kalian itu karena ada persatuan. Adanya kalian ini kan karena ada 2 orang yang bersatu. Loh, bener nggak? Kalau bapak ibu kalian nggak bersatu, nggak mungkin ada kalian. Bener nggak? Iya. Makanya persatuan itu merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada manusia. Maka dijaga. Ya. Kaum muslimin semuanya bersaudara dan berkewajiban meliharanya. Meskipun beda pilihan, beda pandangan, beda apa lagi? Beda seragam, beda pondok, beda sekolah. Beda apa? Beda keyakinan, maksudnya ini semua muslim. Nggak boleh. Maksudnya ya sama bersaudara tapi beda persaudaraannya. Kalau persaudaraan dengan non-muslim itu tetap saudara karena sama-sama makhluk Allah. Tapi yang dimaksud dalam surat ini adalah sama kaum muslim. Meskipun beda pondoknya, beda sekolahnya, kalian bersaudara. Dan persaudaraan itu adalah apa tadi? Nikmat yang besar yang Allah berikan kepada manusia, sehingga wajib bagi kita untuk memeliharanya. Itu yang tersirat. Wajib hukumnya menjaga persaudaraan. Jika kita tidak memelihara persaudaraan, berarti dapat apa? Dosa, karena ini wajib. Karena ini wajib. Makanya itu wajib benar-benar dijaga. Bagaimana caranya menjaga? Ya itu. Jangan saling menyalahkan. Harus selalu terbuka dengan yang lain. Ketika ada masalah, ya harus diselesaikan. Bukan malah musuh-musuhan. Karena katanya kalau yang santri putri itu ada geng-gengan ya. Santri putri ada geng-gengan. Nggak ada. Tahun kemarin katanya ada. Sekarang nggak ada. Oh, dipindah-pindah sudah. Alhamdulillah. Berarti nggak ada geng-gengan sekarang. Awas kalau dengar ada geng-gengan. Apabila ada persengketaan, maka harus segera didamaikan. Ini ada kelas 2 ini, kelas 2 putri ini. Biasanya perempuan itu apa sih? Urusan itu apa sih jadi? Tukaran ya. Tapi kan nggak ada sampai masalah jambak-jambakan, kan nggak ada ya. Di Pondok Putri nggak ada kan sampai jambak-jambakan, nggak ada. Sampai smackdown nggak ada ya. Ya paling nyindir-nyindiran ya. Rasan-rasanan ya. Ini harus dihindari. Tidak boleh. Harus diselesaikan dan didamaikan. Jika kalian pengurus, maka kalian berkewajiban untuk mendamaikan itu. Jangan malah dipanas-panasi.
Iya, ayo wis, ayo wis. Nggak boleh begitu. Harus didamaikan. Kita dengarkan dari pihak yang pertama, kita juga dengarkan dari pihak yang kedua. Baru kita kasih solusi. Jadi paham ya? Jangan malah diadu, nggak boleh. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin saling mengejek, mencela, apalagi dan memanggil orang lain dengan panggilan yang tidak baik. Nah, nggak boleh. Contoh nih, kamu siapa namanya? Aisyah, Elsa. Biasanya Elsa dipanggil nggak suka sama mama ya. Elsa dipanggil nggak suka dipanggil jelek sama. Nggak suka dipanggil begitu. Nggak boleh. Kalian memanggil jelek, nggak boleh gitu. Kenapa? Karena menyinggung perasaannya. Nggak boleh. Apa nggak suka dipanggil nama orang tuanya sama mama? Siapa nama orang tua kamu? Dipanggil Ridho sama mama, nggak suka sama mama. Ini mana adiknya Ridho? Ada ya? Ah itu. Dipanggil Ridho sama mama nggak suka. Jangan dipanggil. Ya. Jadi memanggil orang lain dengan panggilan yang tidak baik itu nggak boleh. Ya, panggil dengan namanya, dengan panggilannya yang benar. Mengejek orang lain sama ya, diejek dengan perkataan, perbuatan itu sama saja mengejek diri sendiri. Kenapa? Sama-sama makhluk Allah. Ini harus kita tanamkan. Ketika kita mengejek orang lain, maka otomatis kita mengejek diri sendiri. Kenapa? Karena hukum karma itu ada. Kalau kalian sering ngerasani orang lain, maka ya kalian juga harus siap dirasani orang lain, kan begitu? Iya. Kalau kalian gak mau dirasai, ya gak usah ngerasain orang lain. Terutama ngerasai apa? Ngerasani Ustate dirasani tok di pondok. Ada yang begitu? Hah? Astagfirullahaladzim. Siapa? Ya Allah, ngerasani Ustaz ke rumah? Gak boleh. Gak boleh. Gak boleh dirasani. Kalau nggak suka langsung di depannya. Ustadz mohon maaf. Begitu. Nggak boleh dirasani di. Nggak boleh. Bon. Selanjutnya orang-orang yang tidak mau bertobat dari kesalahan-kesalahannya dicap oleh Allah sebagai orang yang zalim. Artinya ayat ini juga mengindikasikan bahwa orang yang tidak mau mengakui kesalahannya, tidak mau bertobat atas kesalahannya, maka disebut dengan orang zalim. Minal zalimin. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala melarang kaum mukminin berburuk sangka, mencari-cari kesalahan orang lain dan mengunjing orang lain. Ini namanya penyakit hati. Penyakit hati itu sulit. Yang bisa menyembuhkan adalah diri kita. Resep dari orang lain sulit. Ya meskipun kita berkewajiban untuk memberikan resep kepada orang yang punya penyakit hati itu. Tapi yang paling bisa untuk menyembuhkan penyakit hati itu adalah dari kita. Kenapa? Karena itu kan keluar dari naluri kita, hati loh. Berbeda kalau penyakitnya penyakit yang kelihatan, penyakit dohir. Kalau penyakit hati ini yang paling tepat yang bisa menyembuhkan adalah diri kita. Bagaimana cara menyembuhkan itu? Bon. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberi perumpamaan bagi orang-orang yang suka mengunjing orang lain seperti orang yang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Luar biasa. Orang yang memfitnah saudaranya sesama muslim, orang yang menggunjing saudaranya sesama muslim, sama Allah digambarkan bagaikan apa? Hah? Sudah saudaranya udah mati, dagingnya dimakan. Itu gak punya perasaan itu sudah. Ya kan? Artinya jelek banget. Jelek banget. Itu perumpamaan yang Allah berikan kepada orang yang suka mengunjing, memusuhi, dan lain sebagainya kepada teman-teman sama muslim. Apalagi kalian, teman sesama mondok. Nih, ingat-ingat ayat ini. Allah yang mengibaratkan, Masya Allah. Jadi kata Allah perumpamaan
Bagi orang yang suka mengunjing, itu seperti orang yang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Naudzubillah. Selanjutnya, Allah memerintahkan supaya tetap bertakwa karena Dia adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya di ending ayat nanti, meskipun kalian berbuat banyak dosa, berbuat banyak kesalahan, kita punya kewajiban untuk bertaubat. Kenapa? Kata janji Allah, sebesar apapun dosa yang kita perbuat, jika kalian bertaubat, maka ampunan Allah 2 kali lipat, 4 kali lipat, 10 kali lipat dari dosanya. Ibarat kata, dosa kita kalau dibandingkan itu hanya setetes air yang ada di lautan. Lautannya apa? Pengampunan Allah. Maka yang paling baik adalah kita selalu bertaubat. Terus meminta ampunan kepada Allah, kita yakin bahwa ampunan Allah luas. Gitu ya. Terakhir, kemuliaan manusia, ingat-ingat, manusia yang mulia itu tidak diukur dari keturunan. Anaknya kiai, anaknya Gus, itu tidak menjamin bahwa kita akan menjadi mulia. Tidak. Kata Allah, melainkan yang diukur dari kemuliaan itu adalah ketakwaannya kepada Allah. Sebesar apa takwa dia kepada Allah, maka sebesar itu kemuliaannya. Takwa kepada Allah itu apa? Apa takwa kepada Allah itu? Melaksanakan perintahnya dan sebesar itu ketakwaan kita, maka sebesar itu pula kemuliaannya. Artinya kemuliaan seseorang itu bukan di branding dari orang tuanya, bukan di branding dari keturunannya, akan tetapi di branding dari akhlak kita kepada Allah, iman kita kepada Allah, takwa kita kepada Allah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena juga waktunya habis. Jam kedua pelajarannya apa? Ustadz Haris ya. Oh, nanti Ustadz Rohman yang gantikan ya. Ada yang tanyakan? Cukup ya saya kira ya. Nanti untuk pertanyaannya kita simpan, minggu depan kita diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan